Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami banggakan. Semoga pada hari yang penuh berkah ini, tepatnya tanggal 10 Maret 2026, Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, serta kehidupan yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Semoga hati selalu lapang, pikiran tetap jernih dan rezeki selalu tercukupi, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di rumah bersama keluarga, di kebun, di sawah, ataupun sedang menikmati waktu bersama orang-orang tercinta, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya yang tak pernah putus. Kembali lagi bersama kami di channel Pensiun Fokus 2, sebuah ruang informasi yang kami hadirkan secara khusus untuk menemani hari-hari Bapak dan Ibu para pensiunan. Channel ini kami dedikasikan sebagai tempat berbagi berbagai kabar penting seputar dunia pensiunan, mulai dari kebijakan terbaru pemerintah, informasi mengenai gaji pensiun, kabar tentang rapelan, tunjangan hari raya, hingga hak-hak pensiunan yang mungkin belum banyak diketahui. Semua informasi tersebut kami sajikan dengan tujuan agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh gambaran yang jelas, serta memiliki bekal pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani kehidupan di masa pensiun yang penuh kehormatan ini. Sebelum kita memasuki pembahasan utama yang telah kami siapkan, izinkan kami terlebih dahulu menyapa Bapak dan Ibu dengan penuh rasa hormat dan doa yang tulus. Kami memahami bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan pensiun bukanlah sekadar kabar biasa. Informasi tersebut memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari para pensiunan. Hal ini menyangkut kebutuhan hidup, perencanaan keuangan keluarga, serta rasa aman dan ketenangan di masa tua. Bagi seorang pensiunan, kepastian mengenai hak yang diterima setiap bulan merupakan fondasi penting agar masa pensiun dapat dijalani dengan rasa tenang, bermartabat, dan penuh rasa syukur. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas sebuah topik yang beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan oleh para pensiunan di berbagai daerah. Topik tersebut berkaitan dengan kabar mengenai adanya 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut akan menerima rapel gaji dengan nominal tertinggi. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar kabar ini, bahkan mungkin muncul berbagai pertanyaan dalam hati, seperti apakah termasuk dalam golongan tersebut, berapa kira-kira jumlah rapel yang akan diterima, dan kapan dana tersebut akan dicairkan. Rasa penasaran seperti ini tentu sangat wajar karena informasi tersebut berkaitan langsung dengan hak finansial para pensiunan. Dalam pembahasan kali ini kami tidak hanya akan menyebutkan siapa saja golongan yang dimaksud, tetapi juga akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai dasar logika dan perhitungan yang melatar belakangi kabar tersebut. Mengapa golongan tertentu disebut sebagai penerima rapel tertinggi dan mengapa informasi ini menjadi begitu menarik perhatian banyak pihak. Dengan memahami penjelasan secara utuh, Bapak dan Ibu dapat melihat gambaran yang lebih jelas dan tidak hanya terpaku pada judul atau kabar yang beredar di berbagai media sosial. Isu mengenai rapel gaji pensiunan memang selalu memiliki daya tarik tersendiri. Setiap kali muncul pembahasan mengenai kenaikan gaji, penyesuaian penghasilan, atau pembayaran selisih yang tertunda, perhatian para pensiunan biasanya langsung tertuju pada informasi tersebut. Hal ini sangat wajar karena bagi banyak pensiunan, dana pensiun merupakan sumber penghasilan utama yang menopang kehidupan sehari-hari. Dari dana tersebutlah berbagai kebutuhan rumah tangga dipenuhi, mulai dari kebutuhan pangan, biaya kesehatan, pembayaran listrik dan air, hingga berbagai kebutuhan sosial dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, tidak jarang pula para pensiunan masih memberikan dukungan kepada anak dan cucu mereka yang mungkin sedang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, ketika muncul kabar mengenai adanya pembayaran rapel, banyak orang langsung membayangkan adanya tambahan dana yang bisa membantu meringankan berbagai kebutuhan tersebut. Bukan hanya nominalnya yang menarik perhatian, tetapi juga waktu pencairannya, proses penyalurannya, serta siapa saja yang berhak menerimanya. Tidak mengherankan jika topik mengenai rapel ini sering menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pensiunan.
Pembicaraan tersebut bisa terjadi di berbagai tempat, mulai dari obrolan santai di warung kopi. Belakangan ini, salah satu pembahasan yang kembali mencuat adalah mengenai adanya 5 golongan pensiunan yang disebut sebagai kelompok penerima rapel tertinggi. Istilah tertinggi inilah yang membuat kabar tersebut semakin menarik perhatian. Ketika seseorang mendengar bahwa ada golongan tertentu yang akan menerima rapel paling besar, secara alami akan muncul rasa ingin tahu yang besar. Banyak orang kemudian bertanya-tanya siapa saja golongan yang dimaksud dan apakah mereka termasuk di dalamnya. Bagi sebagian orang, informasi seperti ini mungkin hanya menjadi pengetahuan tambahan. Namun bagi para pensiunan, informasi tersebut dapat menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena kemungkinan adanya tambahan dana dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit pula pensiunan yang mulai mencoba menghitung secara pribadi berdasarkan golongan mereka masing-masing dan membandingkannya dengan informasi yang beredar. Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh, kabar mengenai rapel ini biasanya berawal dari adanya kebijakan penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara yang masih aktif. Ketika pemerintah mengumumkan adanya kenaikan atau penyesuaian gaji ASN, masyarakat seringkali mengaitkan kebijakan tersebut dengan kemungkinan adanya perubahan pada penghasilan pensiunan. Hal ini bukan tanpa alasan karena pada dasarnya besaran pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat seseorang masih aktif bekerja sebagai ASN. Dengan kata lain, ketika gaji ASN aktif mengalami penyesuaian, maka secara logika penghasilan pensiunan juga berpotensi mengalami penyesuaian yang serupa. Karena rapel biasanya dibayarkan secara sekaligus, jumlahnya seringkali terasa cukup besar dibandingkan pembayaran bulanan biasa. Inilah yang membuat kata rapel selalu terdengar menarik bagi para penerima manfaat. Bagi banyak pensiunan, rapel dapat menjadi semacam kejutan manis yang datang di tengah rutinitas penerimaan dana pensiun setiap bulan. Dalam berbagai pembahasan yang berkembang di masyarakat, disebutkan bahwa besaran penyesuaian penghasilan tidak selalu sama untuk setiap golongan. Hal ini karena sistem penggajian ASN memang disusun secara bertingkat berdasarkan golongan, pangkat, serta masa kerja. Semakin tinggi golongan seseorang, maka semakin besar pula gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiunnya. Oleh karena itu, ketika terjadi kenaikan atau penyesuaian berdasarkan persentase tertentu, golongan dengan dasar penghasilan yang lebih tinggi secara otomatis akan memperoleh nominal kenaikan yang lebih besar. Dari logika inilah muncul anggapan bahwa golongan tertinggi dalam struktur ASN, yaitu golongan EV, berpotensi menjadi kelompok yang menerima rapel dengan nominal paling besar. Golongan EV sendiri terdiri dari beberapa subgolongan, yaitu EVA, EVB, EVC, EVD, dan EVA. Kelima subgolongan inilah yang sering disebut sebagai lapisan tertinggi dalam jenjang karier ASN. Karena mereka berada di puncak struktur tersebut, dasar gaji pensiun mereka juga merupakan yang paling tinggi dibandingkan golongan lainnya. Dengan dasar penghasilan yang lebih besar, maka ketika terjadi penyesuaian atau kenaikan berdasarkan persentase tertentu, hasil nominalnya pun akan menjadi lebih tinggi. Inilah alasan mengapa golongan tersebut sering disebut sebagai kelompok yang berpotensi menerima rapel tertinggi jika kebijakan penyesuaian benar-benar diterapkan. Namun demikian, bagi bapak dan ibu yang berada di golongan lain seperti golongan I, sebaraduai, atau terai, tidak perlu merasa berkecil hati. Setiap golongan tetap memiliki haknya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Tambahan penghasilan dalam bentuk apapun, baik besar maupun kecil, tetap memiliki manfaat yang berarti dalam kehidupan sehari-hari para pensiunan. Yang terpenting adalah memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar perhitungan dan mekanisme yang telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber yang terpercaya, serta menunggu pengumuman resmi dari pihak yang berwenang sebelum menarik kesimpulan atau membangun harapan yang terlalu tinggi.